Selamat sore dan selamat datang kembali di program Learning Journal News. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi pertemuan kedua dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita bersama saya Aisyah Nur Hakim. Sebelum kita melanjut, mari kita mengkilas balik mengenai mata kuliah di semester yang lalu, yaitu Teknik Penulisan Berita dan Artikel. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana, yaitu apa itu berita? Berita merupakan sebuah laporan mengenai fakta, peristiwa, ataupun isu yang layak diketahui publik. Namun, tidak semua informasi bisa disebut sebagai berita. Ada syarat dan nilai-nilai tertentu yang harus dipenuhi. Nilai-nilai berita meliputi magnitude atau besarnya dampak peristiwa. Lalu ada proximity, yaitu kedekatan dengan audiens. Yang ketiga ada aktual, artinya peristiwa yang baru saja terjadi. Lalu impact, yakni sejauh mana peristiwa itu dapat berpengaruh. Lalu selanjutnya unusualness, yaitu hal yang tidak biasa. Ada human interest, sisi kemanusiaan yang dapat menyentuh emosi. Yang ketujuh ada konflik atau pertentangan. Dan tentu saja unsur mengejutkan, termasuk informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi ataupun sensasi. Selain itu, syarat sebuah berita harus aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Tanpa itu semua, sebuah laporan belum bisa dikatakan sebagai berita yang siap atau layak tayang. Teman-teman semua, dalam dunia jurnalistik kita juga mengenal istilah isu dan fakta. Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan dan siap untuk diambil keputusannya. Sedangkan fakta adalah hasil pengamatan yang objektif, nyata, dan bisa diverifikasi oleh siapapun. Lalu, bagaimana seorang jurnalistik mengumpulkan data? Inilah yang disebut dengan reportase. Secara sederhana, reportase adalah bentuk pengumpulan data yang kemudian digunakan untuk menulis atau membuat karya jurnalistik. Objeknya bisa manusia, hewan, tempat, buku, bahkan peristiwa di sekitar. Kalau objeknya manusia, maka bentuk reportase itu biasanya berupa wawancara. Dengan kata lain, reportase adalah kegiatan meliput, mengumpulkan fakta, lalu melaporkannya kembali dalam bentuk berita. Reportase erat hubungannya dengan peristiwa yang sudah, sedang, atau bahkan akan terjadi. Hasilnya bisa kita lihat di berbagai media, seperti koran, majalah, televisi, radio, hingga internet. Nah, agar lebih terarah, reportase biasanya dibagi dalam 3 tahap utama: praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Yang pertama ada praproduksi. Tahap awal ini bisa dibilang sebagai jantungnya liputan. Disinilah jurnalis dan redaksi merencanakan segalanya. Topik apa yang mau diangkat, siapa saja narasumbernya, bagaimana angle beritanya, sampai job desk tiap anggota tim. Riset juga sangat penting dalam tahap ini. Riset membantu jurnalis memahami isu yang diangkat, menyiapkan pertanyaan, dan memprediksi kebutuhan di lapangan. Sumber riset bisa dari internet, buku, majalah, seminar, atau bahkan laporan resmi. Semakin dalam riset yang dilakukan, semakin matang liputan yang dihasilkan. Kalau praproduksi lebih banyak di meja rapat, produksi ini adalah aksi di lapangan. Di sini, reporter harus bertemu langsung dengan narasumber. Masalahnya, tidak semua narasumber mudah untuk ditemui. Ada yang cenderung cerewet, ada juga yang pendiam. Bahkan, ada yang justru balik bertanya. Tugas jurnalis adalah memahami karakter mereka dan tentu saja membangun komunikasi yang baik. Caranya bisa dengan membuat janji lebih dulu,
menghubungi lewat orang terdekat, atau mendatangi ke lokasi langsung. Intinya, jangan menyerah sampai data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul. Lalu selanjutnya, pasca produksi. Tahap terakhir ini adalah bagian finishing. Semua data, rekaman, catatan, hingga visual dikumpulkan lalu dipilih sebagai kebutuhan berita. Selanjutnya, dilakukan proses editing, evaluasi, sampai akhirnya berita siap didistribusikan ke publik. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa reportase bukan sekadar mencatat peristiwa, tetapi sebuah proses profesional yang terstruktur, dari mulai riset, liputan, hingga penyajian informasi kepada publik. Demikian Learning Journal News kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang dunia jurnalistik, khususnya teknik reportase. Saya Aisyah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada Learning Journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.